Ki Syamlan yang semoga oleh Allah diberikan kekuatan, keistiqomahan dan Allah anugerahkan amanah di dalam menjalankan tugasnya sebagai camat Pakong. Masya Allah ada Ustadz di sini. Dan kepada Muspika yang hadir di pagi hari ini yang kami hormati, yang kami muliakan, dan kepada seluruh wali santri dan wali santriwan dan wali santriwati yang akan diwisuda pada pagi hari ini. Mudah-mudahan panjenengan semua oleh Allah benar-benar dianugerahkan putra putri yang solih dan solihah. Dan kepada santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Islam Al-Qudwah yang mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan keistiqomahan di dalam mengemban amanah ilmunya, dan Allah jadikan dai muballigh ulama yang tangguh. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh tamu undangan, hadirin wal hadirat yang hadir di majelis pada pagi hari ini yang kami hormati, yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan falyahdharil ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, amin, wa rizqan tayyiba, amin, wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, yang pertama untuk santri wisudawan dan wisudawati. Dulu tahun 96 saya masuk pesantren di Malang. Sudah di zaman itu masuk pesantren tidak seperti sekarang. Sekarang masuk pesantren itu keren. Bahkan sekolah-sekolah favorit itu belum dibuka. Itu pendaftaran pesantren sudah ditutup. Sekarang begitu. Bahkan sekarang ini umumnya orang kalau nyekolahkan anaknya di pesantren mesti bayarannya murah atau mahal? Murah atau mahal? Mahal. Tapi oleh orang tua dibelain. Nah, tapi zaman tahun 96 tidak seperti sekarang. Saya punya keluarga itu ngomong ke abah saya,
Karena zaman itu orang masuk pesantren kemungkinannya dua. Antum tahu kemungkinannya orang masuk pesantren di tahun-tahun itu. Nomor satu, bahlul banget, bodoh banget. Karena yang pinter kedokteran, masuk kedokteran. Yang pinter masuk arsitektur. Yang pinter masuk di fakultas akuntansi. Itu yang pinter-pinter. Yang bodoh-bodoh yang bodoh-bodoh pesantren. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, nakal banget. Jadi gak bodoh banget, nakal banget. Maka zaman itu sebagian orang menganggap pesantren itu tempat bukan penitipan. Apa bu? Masya Allah, Madura luar biasa. Tempat pembuangan anak. Jadi yang orang tua di rumah nyekel sirah begini, tak kuat. Ini Masya Allah, udah tempatnya di mana? Pesantren. Nah, di zaman itulah saya oleh abah saya dimasukkan pesantren. Nah, maka ada beberapa keluarga deket yang datang. Maksudnya protes. Dibilang begini, lapo, bahasa Jawa ngerti tapi ya, walaupun Madura ya. Ayo, sebagian, tidak bisa semua. Ya sudah, kalau gitu bahasa Inggris saja. Kalau bahasa Indonesianya begini, buat apa anak dimasukkan pesantren dengan biaya yang mahal? Yang nanti kalau keluar, sarungan, nyangking, kitab, gak ngerti opo-opo, gak iso kerja. Itu omongannya zaman dulu, dan saya inget banget omongan itu. Terus keluarga ini bilang apa? Mendingan uangnya, uang pangkal, uang seragam, uang SPP, uang untuk nanti sangu di pondok, itu belikan toko di pasar, ajarono belanja, ajari jual beli, tokonya jalan, nikahkan, selesai. Subhanallah, ini Bang Jamal tahu insya Allah ya. Zaman itu, ini nginepnya di rumah nenek saya dulu. Sudah di zaman itu. Nah, tapi subhanallah, karena orang tua sudah niatannya itu sudah kuat, wes apapun yang dikatakan orang tetap mondok. Tetap mondok. Tapi maaf, saya tidak termasuk yang bodoh banget. Berarti kemungkinannya yang kedua. Karena nggak termasuk bodoh banget berarti apa? Yo bangetnya ndak, yo rodok nakal gitu loh. Nah, sudah alhamdulillah akhirnya setelah saya masuk ke pesantren, dimasukkan pula beberapa teman-teman dalam tanda kutip ya, karena ini live ini tidak berani macam-macam saya. Yang sejenis dengan saya ini dimasukkan anak 6. Jadi sama saya 7 di pesantren. Sing turunannya Arab itu maksudnya. Nah, itu dengan saya jadi 7. Subhanallah, yang 6 keluar semua. Ada yang belum naik kelas 2 sudah keluar, ada yang naik kelas 2 dikeluarkan, ada yang kemudian pokok sing 6 tadi 6 keluar semua. Dan semua cara mereka untuk keluar pondok saya pakai. Supaya saya sama umi saya dikeluarkan juga. Ternyata umi saya lebih kuat. Ada satu dikeluarkan sama orang tuanya karena berantem. Gelut. Bahasa Maduranya apa? Atokar. Atokar. Sudah, besok umiknya datang dipindah. Waduh, pondok ini tidak baik. Masa santri kok berantem? Besok lusanya saya tiru. Saya cari musuh, saya pukuli dia. Besok lusanya umi saya datang dipanggil di pesantren karena anaknya berantem. Umi saya bilang apa? Wah, mantep. Saiki anaknya mama sudah pemberani. Masya Allah, gagal satu. Nomor 2, ada yang sama umiknya dipulangkan gara-gara lemarinya dicongkel, barangnya dicuri temen. Di Al-Qudwa tidak ada ya? Tidak ada kan? Jangan sampai bilang ada live ini. Ini pendaftaran tahun depan santri anjlok ini. Sudah dicongkel lemarinya, barangnya diambil. Telepon ke umiknya, ma, sangune hilang, jajane hilang, dicolong koncoku. Besok mamanya datang, dipindah.
Besok lusanya saya tiru. Saya jebol sendiri lemari saya. Barangnya saya bongkar, tapi ketahuan ustadz saya sekarang ternyata dulu fitnah tok ini. Sudah barangnya saya bongkar, saya bilang ke ustadznya lemari saya dicuri orang. Barang-barangnya dihancurin. Besoknya mama saya datang bawa lemari baru. Masya Allah, walhasil semua cara gagal. Nah, tapi subhanallah, sampai detik ini ada satu doa yang saya pakai di setiap pengajian mengawalinya itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan. Karena biasanya orang tua masukkan anaknya ke pesantren, itu yang dipikir apa? Engkau lek gede kerja opo. Bisa apa anak masuk pesantren itu? Di sawah ndak ngerti, disuruh buka toko barangnya habis uang ndak ngumpul, wes macem-macem ndak ngerti ini mau cok kitab tok. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim, wes seterusnya mek kitab-kitab tok. Nah tapi ternyata Allah punya cara lain. Maka ada satu doa yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad selepas sholat subuh. Doanya yang tadi. Nah, maka untuk santriwan santriwati tidak usah khawatir. Lihat cara Allah memberi rezeki. Cara Allah Ta'ala memberi rezeki itu ternyata ada 3 urutan yang tidak bisa dibolak-balik. Nomor 1, Allah itu ketika akan memberikan rezeki tentunya yang halal, thayyib, berkah. Maka tidak mungkin rezeki itu datang kecuali lewat ilmu. Maka Allah mengajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad yang diminta pertama kali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Maka santriwan santriwati ini kalau momennya sedang momen belajar di pondok, tidak usah mikir yang macam-macam. Nanti kerja apa, bakal punya mobil apa, nanti penghasilan tiap bulannya berapa. Jangan. Fokus cari ilmu. Dan terus berdoa serta berikhtiar agar ilmunya itu benar-benar menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu yang manfaat itu ada buahnya. Buahnya 3. Nomor 1, ilmu yang manfaat itu buahnya adalah khasyatullah. Rasa takutnya kepada Allah itu kuat. Itu karena ilmu. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba Allah yang banyak ini, yang takut kepada Allah di antara mereka hanyalah para ulama. Para ulama di sini artinya mereka yang mengerti ilmu. Sehingga ada cerita. Ini ulama besar, insya Allah para santri sudah tahu lah, apalagi ustadznya. Ada seorang ulama besar bernama Al-Imam Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi. Suatu hari sepulang dari majelis ilmunya, Al-Imam Asy-Sya'bi itu dikejar oleh muridnya. Ada suatu pertanyaan yang akan ditanyakan. Maka dia berjalan. Tapi ternyata jalannya Imam Sya'bi lebih cepat. Sampai akhirnya murid itu sedikit berlari. Sambil dia berteriak memanggil nama gurunya. Tapi panggilannya apa? Ya alim. Wahai orang alim. Wahai orang alim. Maka Imam Sya'bi dengar. Tapi sedikit pun tidak menoleh ke arah suara. Lihat ini. Orang kita beda. Nanti saya ceritain. Sudah. Sampai akhirnya murid itu lari. Dipeganglah badan Al-Imam Asy-Sya'bi. Lalu murid itu bilang, ya alim. Wahai orang alim. Maka Imam Sya'bi menoleh ke arah muridnya tadi. Terus bilang apa? Taqsuduni bil alimi ana. Apakah yang kamu maksud dengan panggilanmu wahai orang alim? Yang kamu maksud saya?
Maka muridnya bilang apa? Waman siwaka. Terus selain kamu siapa? Tidak ada. Kamu yang saya panggil alim. Maka Imam Sya'bi seketika itu mukanya memerah. Dan dia bilang apa? Lastu bi'alimin. Bukan saya orang alim itu. Terus Imam Sya'bi bilang apa? Innamal alimu may yakhshallah wa in qalla ilmuhu. Tapi orang alim itu adalah orang yang pantas dipanggil alim, ulama, guru, ustadz, kiai, lora, atau apapun. Siapa dia? Man yakhshallah, orang yang betul-betul takut kepada Allah walaupun ilmunya cuma sedikit. Nah, sehingga ketika ilmu itu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, dia bukan ilmu. Maka suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal itu di majelisnya penuh muridnya. Datang seorang laki-laki tua masuk ke masjidnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Laki-laki tua yang datang itu tidak ada perawakan orang yang berilmu. Pakaiannya tidak mencerminkan pakaiannya ulama dan tidak mencerminkan gelagat dari tubuhnya, gerak-geriknya, jalannya, tidak kelihatan kalau dia orang alim. Tapi ketika orang itu datang, Imam Ahmad turun dari kursinya dan Imam Ahmad menjemput orang tua itu sampai di depan pintu masjid. Lalu oleh Imam Ahmad dipegang tangannya, tek 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 tek, dipegang, didudukkan di kursinya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad duduk di bawah kursi itu. Ternyata orang tua ini tadi yang tidak dikenal satupun oleh mereka yang hadir, itu tidak ngomong sepatah kata pun. Duduk tok. Tidak lama setelah itu, laki-laki itu pergi. Sama Imam Ahmad diantar kembali. Setelah laki-laki itu meninggalkan masjid, Imam Ahmad kembali duduk di kursinya. Lalu murid-muridnya tanya, man huwa ya imamuna? Siapa orang yang engkau dudukkan di kursimu tadi? Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya dan tidak tampak wajah kalau orang itu ulama. Apa kata Imam Ahmad? Indahu ra'sul ilmi. Orang tadi yang saya dudukkan di kursi saya, yang kalian melihatnya bukanlah seorang alim, dia memiliki induknya ilmu. Apa itu induknya ilmu? Kata muridnya. Dijawab oleh Imam Ahmad, ra'sul ilmi khasyatullah. Induknya ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kata Imam Ibnul Qayyim, buahnya ilmu manfaat yang pertama, rasa takut kepada Allah. Dan yang kedua, perhatikan sekarang lagi rame ini. Ilmu itu kata Imam Ibnul Qayyim, thamaratuhu, buahnya adalah al-amal. Amal. Sampai sekarang banyak orang salah faham. Dikira dia buahnya ilmu itu mendebat orang lain. Ada orang posting apa didebat. Ada orang ceramah apa didebat. Ada orang nulis apa didebat. Bukan itu. Tapi buahnya ilmu ketika antum bisa istiqomah sholat tahajud, itulah buahnya ilmu. Ketika antum bisa istiqomah membaca Al-Quran, itulah buahnya ilmu. Ketika antum bisa istiqomah jujur ketika orang lain berdusta, itulah buahnya ilmu. Sehingga ilmu itu membuahkan amal. Maka Imam Ghazali mengatakan apa? Hati-hati ini. Imam Ghazali itu mengatakan begini, man futihalahu babul jadali ughliqa alaihi babul amali. Orang yang kesukaannya berdebat, wus kabeh kolom komentar debat, ketemu orang debat, penceramah di masjid turun dari kursinya debat. Kata Imam Ghazali, orang yang terbuka untuknya pintu perdebatan,
Ughliqa alaihi babul amal. Maka Allah tutup dari orang tadi pintu amal. Maka dia tidak akan mampu beramal. Kenapa orang yang pandai berdebat tidak banyak beramal? Antum lihat aja sekarang. YouTuber yang kontennya debat semua. Pernah tahu? Siapa? Pokok isinya debat tok. Antum cek di masyarakat bawah apa amalnya dia. Antum lihat mana fakir miskin yang dia bantu. Antum lihat mana pondok pesantren yang dia mengajar di sana. Antum lihat mana orang-orang miskin yang kemudian dia entaskan dari kemiskinan. Sibuk dengan perdebatan. Kenapa orang yang pandai debat tertutup amal darinya? Imam Ghazali mengatakan karena dia menganggap perdebatan itu adalah amalan. Ayo, ada yang model begitu? Wes ngene kritik, ngono kritik. Sudah, bismillah. Orang kalau sibuk dengan debat, uripe gak maju-maju, amalnya tidak akan tersisa. Padahal apa? Dalam surat Yasin dikatakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Asar dari amalnya dia tidak akan nampak. Tapi coba, kalau orang tidak banyak berdebat, bikin pondok, orangnya wafat, pondoknya jalan, amalnya berjalan terus, pahalanya jalan terus. Orang kalau tidak banyak debat, dia wakaf tanah, bangun masjid, orangnya wafat, masjidnya makmur, amalnya jalan, pahalanya jalan terus. Tapi kalau sibuk debat, mandek dong. Nah, maka buahnya ilmu yang kedua, amal. Maka adik-adik wisudawan dan wisudawati ini, kalau pulang ternyata tidak berbuah amal yang soleh, maka di pondok 6 tahun nampaknya belum manfaat. Dan yang ketiga, ini penting. Kata Imam Ibnul Qayyim, buah dari ilmu adalah wa thamaratuhu al-akhlaqul karimah. Orangnya itu memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, kalau ilmu buahnya 3 ini, damai dunia persilatan. Wes talah, enak-enak. Dunia ilmu ini adem, ayem, tentrem, madep, mantep. Enak. Tapi ketika buahnya ilmu yang tiga tadi tidak dimiliki, yang penting apal, yang penting bisa baca kitab, yang penting kalau ada orang ngomong saya bisa menyalahkannya. Waduh, panas ilmu ini. Padahal ilmu itu Allah masukkan ke dalam hati. Tujuannya apa? Agar membimbing diri menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, itu yang pertama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ini muqaddimah udah 1/4 jam. Sabar. Sabar Bu ya, nanti poligaminya setelah ini. Sabar dulu. Ibu-ibu yang ditunggu cuma itu toh, tidak ada yang lain. Ceramah yang apa jari ibu-ibu? Poligaminya mana Ustadz, gitu kan? Iya apa enggak? Oh iya, didikannya Al-Qudwah keren, luar biasa. Saya taruh istri saya di sini nanti. Siapa tahu pulang-pulang saya suruh nikah lagi kan? Sudah. Yang kedua, setelah ilmu manfaat antum dapatkan, apa yang kedua? Warizqan thayyibah. Ini tidak bisa dibolak-balik. Orang kalau ilmunya baik, ilmunya manfaat, ilmunya diamalkan, ilmunya membuahkan hasil yang positif, rezeki datang kepada dia. Bukan antum yang mendatangi rezeki, rezeki yang datang. Karena urutannya begitu, ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Maka jangan panik, jangan bingung urusan rezeki. Lawang burung sama Allah dikasih rezeki, itu semut sama Allah dikasih rezeki. Kenapa orang yang mencari ilmunya Allah, ilmu syar'i, kenapa oleh Allah tidak diberi rezeki? Tidak mungkin. Dan orang kalau ilmunya benar, rezeki datang. Tapi ya mohon maaf, tidak ada ceritanya rezeki itu datang tanpa ikhtiar, ya tidak ada. Karena kelas kita bukan kelasnya Imam Malik. Tahu Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Jadi pernah 2 orang ini berdiskusi tentang konsep datangnya rezeki. Jadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i berdiskusi tentang konsep datangnya rezeki. Imam Syafi'i keras
rezeki tidak akan datang kecuali diikhtiarkan. Apa dalilnya Imam Syafi'i? Rasulullah mengatakan burung itu pergi di waktu pagi, dapat makan, pulang di waktu sore, temboloknya penuh, pergi dulu. Jadi kata Imam Syafi'i, diikhtiarkan. Dalil yang lain apa? Innas sama la tumtiru zahab wala fiddah. Langit ini tidak mungkin menghujani kita dengan emas dan perak. Maka tidak akan datang kalau tidak diikhtiarkan. Imam Malik bilang apa? Tidak perlu. Modal yakin. Ini makomnya Imam Malik. Apa dalilnya Imam Malik? Ada satu riwayat Asy'ariyun dari negeri Yaman datang ke Madinah, belum dapat kerja, uangnya habis, makanan habis, kelaparan. Salah satunya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Ketika mereka sampai di Madinah, setelah beberapa waktu kelaparan mereka, belum dapat kerja, makanan habis, belum banyak kenal orang. Maka Abu Musa dikirim oleh teman-temannya untuk lapor sama Nabi Muhammad. Abu Musa, kamu kan pinter ngomong. Lapor sama Nabi Muhammad, kita ini Asy'ariyun dari Yaman, itu datang hijrah mendekat kepada Nabi, kok nasib kita sekarang kelaparan. Minta sama Nabi makanan. Berangkat Abu Musa, tek 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 tek. Belum sempat ngomong kepada Nabi Muhammad, pas Nabi Muhammad membaca satu ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satu melata pun di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Antum cek di dalam tafsir, rezeki jaminan dalam ayat Al-Quran tadi itu makan dan minum. Sudah, maka Abu Musa ketika mau ngomong malu. Waduh, ini mau curhat makanan habis, mau curhat kelaparan, Nabi Muhammad baca ayat jaminan rezeki dari Allah, tidak jadi ngomong. Balik pulang Abu Musa. Ketika Abu Musa balik pulang ke tempatnya orang-orang Asy'ariyun dari negeri Yaman, ternyata di tempat itu sudah ada beberapa rantang susu. Abu Musa tanya, min aina wajadtumul laban? Dari mana kalian dapat susu ini? Teman-temannya bilang apa? Alastum ji'tum min indi Rasulillah. Loh, kan barusan kamu yang datang sama Rasulullah minta makan. Lah ini dikirim. Apa kata Abu Musa? Faya subhanallah, ma qultu amamahu walau kalimah. Saya tidak ngomong satu kalimat pun di hadapan Nabi. Terus mereka tanya, "Lu susu dari mana?" Kata Abu Musa, "Yo saya juga tanya, ini susu dari mana?" Apa kata teman-temannya? Datang seorang laki-laki dengan untanya, diperas untanya di depan kami dan diberikan susunya untuk kami tanpa kami meminta kepadanya. Itu kata Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Tidak perlu diikhtiarkan, datang sendiri. Nah, saya mau tanya, Bu, suaminya ibu-ibu yang Imam Syafi'i atau Imam Malik? Ah? Yo lek males Malik. Lek sregep kelihatannya males apa sregep ini? Tapi kalau Pak Rifki kelihatan sregep banget ini, Masya Allah. Nah sudah, maka subhanallah tidak selesai diskusi itu. Apa yang terjadi? Pulang Imam Syafi'i. Di jalan pulang ada seorang ibu-ibu tua mengangkat kayu bakar di pundaknya. Iya panas ya, antum geser sebelah sana. Ada ibu-ibu tua sudah bongkok ngangkat kayu bakar. Maka oleh Imam Syafi'i tidak tega. Dibantuin ibu tadi, ditanya sama Imam Syafi'i, "Bu, rumahmu di mana?" "Di sebelah sana." "Oh, ayo searah dengan rumah saya. Biar kayu bakarnya saya yang membawakan." Setelah sampai di rumahnya ibu-ibu tua tadi, kayu bakar oleh Imam Syafi'i diletakkan, maka ibu-ibu itu terima kasih kepada Imam Syafi'i. Apa bentuk terima kasihnya? Imam Syafi'i diberi satu rantang berisi kurma. Imam Syafi'i mikir, nah kan
kalau saya tidak mengangkat kayu bakar itu, kurma ini tidak akan sampai kepada saya. Aku mau balik ke tempatnya Imam Malik. Dia pasti kalah dengan saya. Coba lihat. Ini kurma hasil saya mengangkat kayu. Maka rezeki itu diikhtiarkan. Datang Imam Syafi'i dengan senang, dia pede, bangga. Kurmanya dikasihkan Imam Malik. Malik, kurma, hadiah buat kamu. Kata Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i tanya, kamu ndak pengen tahu dari mana saya dapat kurma ini? Apa kata Imam Malik? Dari mana kamu dapat? Begini, rezeki itu harus diikhtiarkan. Tadi saya pulang ketemu ibu-ibu tua ngangkat kayu bakar. Saya bantu kayunya, saya angkatkan. Setelah pulang, saya dikasih hadiah kurma. Maka kalau saya ndak ngangkat kayu, kurma nggak datang kepada saya. Apa kata Imam Syafi'i? Rezeki diikhtiarkan. Imam Malik senyum-senyum. Kurmanya sama Imam Malik dimakan. Setelah kurma itu dimakan, Imam Malik bilang apa? Saya ndak ngangkat kayu, kurma datang sendiri. Coba. Imam Syafi'i bilang, loh ya juga ya. Nah, maka dari sini tergantung levelnya masing-masing. Tapi intinya antara Imam Syafi'i atau Imam Malik, rezeki itu datang kepadanya dengan ilmu. Maka antum yang sudah hafid Al-Quran, hafidhu Al-Quran, sudah ngerti ilmu syar'i, sudah bisa membaca sebagian kitab, sudah mulai ngerti ilmu tentang fikih, amalkan ilmunya, maka rezeki itu akan datang kepada antum. Dan jangan khawatir. Yang ketiga, kalau ilmunya baik, rezekinya baik, amalnya oleh Allah diterima. Wa amalan mutaqabbala. Maka ingat ada seorang laki-laki safar jauh, angkat tangan. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta tolong kepada Allah. Lalu Rasulullah bilang apa? Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya orang ini bakal diterima oleh Allah? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia telah puas dengan perkara-perkara yang haram. Nah, maka untuk ini muqaddimah wisudawan wisudawati. Jadi selama antum yakin ilmu antum bermanfaat, buahnya 3. Amal, rasa takut kepada Allah, amal, akhlakul karimah. Kalau yang 3 ini antum dapat, Allah akan berikan kepada antum 3 berikutnya. Ilmu yang manfaat, rezeki yang lancar, amal yang oleh Allah diterima. Dan anak yang seperti antum membahagiakan orang tua dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan sedikit saja mengenai proses di dalam pendidikan seorang anak. Karena ini penting. Sekarang banyak orang tua nyekolahkan anaknya ke pesantren, tapi orang tuanya di rumah gak tirakat. Orang tuanya tidak pernah puasa, tidak pernah tahajud, tidak pernah baca Quran. Maka tentu tidak akan muncul koneksi yang baik. Nah, maka dalam Islam ada 4 tahapannya dalam pendidikan anak. Dan mudah-mudahan ini bisa diadopsi untuk pesantren Islam Al-Qudwah. Dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nomor 1 kita bilang pra pendidikan. Pra itu berarti apa? Sebelum. Nomor 2 ketika. Pas di saat prosesi pendidikan berlangsung. Yang ketiga pasca. Setelah pendidikan selesai. Dan yang keempat sikap. Kenapa pakai yang keempat? Supaya kalau yang diikhtiarkan tidak sesuai harapan, antum tidak kecewa. Nah sekarang tanpa membuang waktu kita mulai yang pertama. Kita masuk pada pra pendidikan. Di dalam pra pendidikan anak ini, semuanya tugasnya orang tua. Semuanya. Karena apa? Anak bahkan belum lahir, belum ngerti apa-apa. Maka pra pendidikan, sebelum pendidikan dimulai,
ada 4 hal yang wajib dimiliki orang tua. Nah, kalau yang 4 ini belum punya, kalau ternyata anaknya kok nakal, jangan langsung marah. Tapi apa? Muhasabah. Maka lihat, kalau ada anak di Pakong ini, nakal pol, terus ditanya, anaknya siapa kamu? Disebut nama satu orang, siapa? Rifki. Jangan. Sebut nama satu orang, misalkan Pak Mulyono. Kamu anaknya siapa? Kok nakal sekali? Anaknya Pak Mulyono. Terus orang yang diajak ngomong apa? Oh, pantes bapakmu lebih nakal dibanding kamu. Banyak enggak ada ucapan-ucapan seperti itu? Banyak. Ketika ngelihat seorang anak, Masya Allah, rajin ke masjid, istiqomah, baca Al-Quran, ditanya, anaknya siapa? Dibilang, anaknya Pak Rifki Syamlan. Masya Allah, pantes bapakmu ahli puasa, ahli tahajud. Iya banda. Kalau dalam bahasa Indonesia dibilang buah jatuh tidak jauh dari timbangan. Sekarang susah, pohon susah, timbangan. Nah sekarang begini, ada 4 prapendidikan. Nomor 1, ikhtiar az-zauj waz-zaujah. Harus pilih-pilih pasangan. Tidak ada nikah asal pilih, itu tidak ada. Ketemu di Car Free Day, Pakong ada Car Free Day. Masya Allah. Gedung bioskop ada? Tidak ada. Mall. Masya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya ini. Sudah? Maka kalau mau pilih istri, mau pilih suami, ibu-ibu nggih, angkat tangan nggih, jujur. Yang dulu ketika mau menikah mikir, kalau saya nikah sama orang ini, anak saya bakal seperti apa? Atau cara yang lain, ibu-ibu itu mikir, aku kepingin punya anak seperti ini, maka aku harus pilih suami yang model begini. Siapa yang sebelum nikah punya pikiran itu? Angkat tangan. Ada satu di belakang, situ tok. Masya Allah. Sesuai harapan Ustazah? Sesuai. Suaminya datang. Saya mau ngecek ya, temenanan apa ora ini. Nah, rata-rata ndak ada. Karena kita itu rabi sing penting payu. Iya banda? Wes aja kakean milih, wes pesek, ireng, endek, lemu. Aja milih-milih, wes saono ae. Lek ono watu ya watu ae. Masya Allah. Nah, sudah, maka ndak bisa. Sekarang misalkan kita kepingin punya anak jadi pemain bola top. Kepingin jadi pemain bola top. Kita mau nikah sama siapa? Messi, ora gelem be Anda. Masya Allah, ya sudah. Kita akan nikah dengan siapa? Pelatih bola, Anis. Dekat sini Anis. Syamlan juga, Masya Allah. Pemain bola, wasit bola, atau minimal orang-orang yang hidup di lingkungan sepak bola. Dalam tujuan apa? Meringankan tujuan Anda untuk punya anak yang bakal jadi pemain bola. Kan begitu, rasional kan? Lah sekarang Anda pengen punya anak hafid Al-Quran, suaminya tidak bisa ngaji. Jangan ketawa Ustaz. Ini kok kayak wali murid ini ya. Sabar Ustaz ya. Kepingin punya anak solihah, istrinya pakaiannya legging. Keluar rumah pakai legging. Yang warnanya hitam ngecap putih. Ada yang begitu di Pakong ini. Tidak ada yang jualan di sini ya. Nah sudah, maka tidak mungkin. Maka poin pertama sebelum pendidikan dimulai, Anda cek Anda siapa, pasangan Anda siapa. Maka ada cerita yang masyhur kan. Cerita ini kalau dicari di kitab-kitab hadis tidak ketemu. Bahkan bukan kutubus sittah Ustaz, kutubut tis'ah, tidak ketemu. Tapi cerita ini mutadawil bainal umam. Ini diceritakan dari satu orang ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, sampai cerita itu nampaknya tidak mungkin kalau bohong. Dan cerita ini dinisbatkan kepada Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab. Ada seorang bapak lapor ke Umar, anakku nakal, anakku durhaka, tolong anakku dihukum.
Apa katanya Umar? Apa yang menjadikan anakmu patut dihukum? Kalau dipanggil tidak pernah mau datang. Bagus. Yang kedua apa? Kalau diperintah tidak mau taat. Oke. Yang ketiga, ketika diajak berbicara, dia itu senantiasa mengangkat suara, nyentak-nyentak. Kata Umar, sudah, panggil anakmu, layak untuk dihukum. Datang itu anak, mau dihukum sama Umar. Sebelum anak itu dihukum, anak itu tanya, Amirul Mukminin, saya mau tanya satu. An yakhtara lahu umman salihatan. Dipilihkan ibu yang salihah. Itu kewajibannya orang tua terhadap anaknya. Kalau perempuan, dipilihkan bapak yang baik untuk anaknya. Jadi tidak asal pilih. Yang penting ganteng, lu gak iso. Artis ganteng ya pegatan. Pelan-pelan ketawanya. Kok kayak curhat gitu. Nah sudah. Jadi tidak bisa. Maka kata Umar, dicarikan untuknya ibu yang baik. Kata anak tadi apa? Saya tidak punya ibu yang baik. Umar kaget. Loh. Kok ada seorang anak tidak bangga dengan ibunya? Ditanya, waman ummuk, sopo ibumu ini? Siapa ibumu? Dibilang apa? Amatun, saudaun, rakhisatun, dhamimatun, ishtaraha abi, thumma jama'aha fil laili fa'anjabatni. Ibuku ini budak berkulit hitam, perempuan, jelek, ndak ada ngerti apapun, dibeli bapak saya di pasar dengan harga murah, malamnya dikumpuli, hamil lahir saya. Apa kata Umar? Oh, 1 poin bapakmu salah. Apa kewajiban orang tua yang kedua? An yusammihi bismil hasan. Wajib memberi nama anak dengan nama yang baik. Coba Ustadz, saya punya teman guru SD. Itu kalau membaca absensi nama murid, itu susah bacanya sekarang. Karena jenengnya arek saiki, Masya Allah. Itu huruf mati kumpul telu. KHZ. Padahal Khansa. Mocone lah enggak. Jadi nama anak sekarang, coba ibu-ibu sekarang, kalau ngasih nama ya apa? Gampang apa angel? Lek gak angel, gak keren. Alah pret. Nggak ada sekarang nama Maryam, Solikatin, Salama, Barka. Sekarang namanya siapa? Ya sing angel angel. Sampai kata teman saya apa? Gak tak woco jenenge tak urut nomere. Nomor 1, hadir Pak. Nomor 2, hadir. Angel baca nama. Terus yang kedua kata Umar, kasih nama yang baik. Anak tadi bilang apa? Umar, saya tidak punya nama yang baik. Umar kaget, loh jenengmu sopo? Apa bahasa Maduranya jenengmu sopo? Nama nabekna siapa? Cocok nikah sama orang Madura kayaknya. Nama nabekna siapa? Kata apa? Ismi Jim Ain Lam. Antum cek di tafsir apa Kamus Al Munir. Jim Ain Lam, Ju'al. Jimnya di dhammah, ainnya di fathah, kemudian lam, Ju'al. Antum cek di di kamus, Ju'al itu artinya kecoa. Bayangin bapak ngasih nama anaknya apa? Kecoa. Beda di Madura. Ada kecoa. Nama kecoa. Oh, kaget ngawur. Nah sudah, tapi hati-hati. Ibu-ibu dan bapak-bapak perlu tahu kenapa orang Arab itu sampai sekarang ngasih nama anak mereka itu binatang-binatang buas. Ada orang Arab namanya Namir. Ada apa enggak? Haidar, Zufar. Itu nama-nama binatang buas. Zufar itu burung gagak yang kukunya itu bisa mencengkeram dan menembus kulitnya badak. Kenapa orang Arab kok seneng ngasih nama anak-anaknya itu? Nama binatang-binatang yang mengerikan. Disebutkan dalam kitab sejarah milik Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, judul kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Pernah baca ya Ar-Rahiqul Makhtum? Di muqaddimah itu dijelaskan keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Orang Arab itu memberi nama untuk anaknya
itu untuk menakut-nakuti musuhnya. Maka nama anak-anak mereka itu namanya mengerikan semua. Macan, singa, kudanil. Tidak ada kudanil ya. Pokok mengerikan. Nah, bapak ini tadi mungkin musuhnya dia takut kecoa. Jadi anaknya dia jadi korban dikasih nama kecoa. Apa kata Umar? Ya khair, sudah. Kedua, bapakmu salah nomor 2. Sip. 1, ibumu tidak baik. 2, namamu juga jelek. Yang ketiga, apa Umar? Kewajiban orang tua yang ketiga, an yu'allimahul kitaba was sunnah, mengajarkan kepada anaknya ilmu agama. Hati-hati, anak ini amanah. Apa kata anak tadi? La ya Umar, ma'allamani walau harfa. Bapakku tidak pernah mendidik saya walaupun cuma 1 huruf, tidak pernah. Umar tanya, walima, kenapa? Abi masyghulun bittijarah. Bapak saya sibuk bisnis. Nah, mana bisnismen? Sampai anaknya tidak pernah diajarin. Apa kata Umar? Wes sudah, irji anta wad'u abaka. Kamu pulang, panggil bapakmu ke sini. Akhirnya ketika bapaknya datang, apa kata Umar? Anta sababu auquqi walidika. Waladika. Kamu yang menyebabkan anakmu durhaka. Akhirnya bapak tadi sama Umar dicambuk 8 kali cambukan. Kenapa? Karena sebelum mendidik anak harus tahu kita siapa, pasangan kita siapa. Maka jangan zolim kepada anak dengan memilih pasangan sakarepe dewi. Maka sekarang yang paling ngetren ya ustadz ya. Ustadz itu sekarang Masya Allah jadi inceran. Kok sayang saya sudah nikah. Antum sudah nikah Ustaz? Belum? Ustaz sudah nikah? Berapa? 1, jomblo 3/4. Dari 4 kuota yang Allah kasih baru terisi 1. Lengkapi Ustaz, bismillah. Istri tidak ada kan? Oh di luar sana, alhamdulillah. Selamat antum Ustaz. Sudah. Nah maka itu yang pertama, pra pernikahan. Memilih orang tua yang terbaik. Yang kedua, bukan pra pernikahan, pra pendidikan. Yang kedua, perhatikan. Ini penting. Tapi sayangnya banyak diremehkan. Doa hubungan suami istri. Ini nanti Pak Camat kasih peraturan di Kecamatan Pakong. Di Kota Batu sudah berjalan. Ketika ada orang datang ke kantor KUA untuk izin menikah, dapat izin dan tanggal menikah. Itu di KUA Kota Batu, itu dikasih apa? Dikasih 1 persyaratan utama. Apa syaratnya? Hafal doa hubungan suami istri. Jadi misalkan datang Ustadz Sabar, datang ke KUA. Ya, tapi kalau Ustadz sudah hafal ya, sudah sering dipakai. Sudah datang KUA yang mau menikah ini. Tanya, Pak mau izin nikah, oke, calonnya ada, restu orang tua ada, sip. Ditanya dulu sebelum nanti KUA ACC. Hafal doa hubungan suami istri? Kalau hafal, dicek, dites. Sukses, ACC. Kalau belum hafal, dikasih kertas fotokopian. Dikasihkan doa hubungan suami istri, suruh apalan dulu. Disuruh keluar dulu apalan. Kalau hafal, balik sini. Kalau hari itu tidak hafal, disuruh pulang, balik di lain hari. Sampai hafal, karena ini penting. Nah maka bapak-bapak yang belum hafal, tempel di tembok kamar. Tempel di mana? Tembok kamar atau tempel di dahinya istri. Di mana yang lebih bagus? Dahi, Masya Allah. Pengalaman kayaknya. Nah sudah. Karena apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca doa hubungan suami istri, Allahumma barik lana fima razaqtana. Bukan yang itu ya? Oh bukan yang itu. Apa doanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Apa kata Nabi Muhammad? Di tempat itu ketika dia berdoa dengan doa itu, apabila Allah takdirkan punya anak, dijamin oleh Nabi Muhammad
anaknya akan selamat dari gangguan setan sampai wafat. Penting apa enggak? Ya apa dulu doa apa terlanjur? Roto-roto orang sekarang apa? Waduh Ustaz wis kadung. Nikah juga gitu. Waduh Ustaz baru ngerti ilmunya sekarang. Enggak apa-apa, tuker tambah. Kayak barang ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, maka doa penting ini sebelum pendidikan anak dimulai. Supaya anak Anda itu dicetak, diproduksi dengan produksi yang benar, dengan cara yang benar. Kemudian doa yang kedua, doa sepanjang masa untuk anaknya. Saya ceritai 2 cerita, tapi ini pelengkap saja. Saya doain 2 cerita. Cerita yang pertama, Imam Bukhari. Insya Allah sebagian di antara jamaah sudah tahu. Imam Bukhari itu lahir, matanya buta. Tidak bisa ngelihat. Kalau Imam Bukhari buta sampai wafat, kita tidak akan membaca kitab Sahih Bukhari. Bayangin, ini anak buta mulai lahir. Sudah. Tapi ibundanya Imam Bukhari, siapa namanya? Ibundanya Imam Bukhari. Ayo. Jangan malu-maluin pakong lo ini. Ummu Bukhari, mantep, jagoan. Ya betul ya. Nama anaknya Bukhari, ibunya berarti Ummu Bukhari. Ya wis lah dianggap bener ya wis, timbang keliru terus ya. Ummu Bukhari. Apa kebiasaannya? Sholat tahajud tidak pernah putus. Bahkan kalau antum baca sejarahnya, tuhron wa haidhon. Ya apa ceritanya? Dia tetap sholat tahajud suci ataupun haid. Saya mau tanya Bu, boleh tidak perempuan haid sholat? Ini ibundanya Imam Bukhari, tuhron am haidhon. Dalam keadaan suci ataupun haid. Nah tapi yang dimaksud bukan ketika haid tetap sholat, enggak. Tapi misalkan ketika tidak haid, dia bangun jam 1 malam untuk sholat tahajud. Ketika tidak haid, suci. Maka ketika dia haid, jam 1 malam tetap bangun. Dia masuk ke kamar mandi, dia bersihkan dirinya, dia ganti pakaiannya, tahajudnya diganti dengan doa dan zikir. Sampai waktu yang biasa dia selesai sholat tahajud. Ibu-ibu sekarang, haid. Prei kabeh. Sak masak prei. Iya Bu. Aja gak iso masak aku lek masak haid ngene mood gak bagus lho. Engko kasinen. Males. Males bahasa Maduranya apa? Sengkak. Kenapa ndak mau masak? Haid, pret. Dan itu Ibunda Aisyah juga pernah radhiyallahu anha. Rasulullah iktikaf di masjid. Lalu Rasulullah itu kan orangnya rapi. Maka ketika Rasulullah iktikaf, diketuk jendela kamarnya Ibunda Aisyah. Ketika dibuka, Rasulullah bilang apa? Sisiri dan kasih minyak rambut saya. Maka kepalanya Rasul dimasukkan ke jendela rumahnya Ibunda Aisyah. Badannya tetap di masjid. Minta rambutnya, kalau bahasa orang sekarang, minta disampoi lah, dibersihi rambutnya. Apa kata Ibunda Aisyah? Ini haid. Ya Rasul, tidak bisa. Saya sedang haid. Ini ya kalau perempuan sekarang ya alasan itu loh. Apa kata Rasulullah? Haidhatuki laisat fi yadiki. Aisyah radhiyallahu anha, haidmu bukan di tanganmu. Haidmu di tempat yang lain. Jadi tanganmu tetap boleh menyisir rambutku. Nah, ini ibundanya Imam Bukhari, semangatnya tidak putus, suci ataupun haid. Dan satu doa yang paling diharapkan untuk diterima itu apa? Allahumma rudda basara ibni. Ya Allah, kembalikan pandangan mata untuk anakku ya Allah. Itu doa yang gak pernah dilepas. Tiap malam tahajud. Butuh waktu berapa tahun? Ada yang tahu? Sekitar 8 tahun istiqomah sholat tahajud. Ibu-ibu baru 3 malam gak diterima dongaku rek. Loh, baru 3 hari. Ini 8 tahun. Sampai setelah 8 tahun, ibundanya Imam Bukhari setelah sholat tahajud tidur. Setelah tidur tadi mimpi ketemu Nabi Ibrahim.
Sama Nabi Ibrahim dibangunkan, istaiqidhi ya ummah fa innallaha qad radda basara ibnik. Bu, bangun. Allah telah mengembalikan pandangan mata anakmu. Maka bangun ibunya, digoyang Imam Bukhari kecil, matanya dicek, ternyata subhanallah Allah telah menjadikannya kembali bisa melihat. Doanya siapa? Ibu lah, ini anaknya mondok, ibu grup WA. Anaknya mondok, ibu arisan. Anaknya mondok, ibu zumba. Mana di Pakong zumba ada juga. Surga temenan, asli surga. Jadi unsur-unsur neraka ndak ada semua di sini ya. Masya Allah, ini anaknya mondok, ibunya zumba. Ya zumba, ya lebih semangat ibu-ibu. Kakinya diangkat, nyawamu diangkat sama Israel. Nah, na'udzubillah min dzalik sudah. Maka itu cerita doa yang pertama. Doa hubungan suami istri penting. Doa untuk selamanya bagi anak juga penting. Cerita kedua, mungkin sebagian dengar. Cerita ini bisa antum buka di YouTube. Dan tertulis juga ada. Ini khutbahnya Syekh Abdurrahman Sudes. Judulnya apa? Aqamatni hadzal mimbara da'watu ummi. Itu judulnya. Menjadikan aku berdiri di atas mimbar Jumat ini di Masjidil Haram itu karena doa ibuku. Lihat doanya orang tua ini. Nanti antum kembangkan ceritanya Juraij, iya, antum kembangkan sendiri. Apa ceritanya begini? Imam Bukhari kecil nuwakal. Nakal. Siapa? Saya ngomong siapa tadi? Salah denger antum. Saya ngomong Sudes. Ustadz tidak boleh salah. Saya ngomong siapa tadi? Sudes. Antum salah dengar, jangan nyalain orang lain. Lempar batu sembunyi tangan. Nah, sudah, Imam As-Sudais itu waktu kecil nakal banget. Nah, ini di zaman itu, Bu, di zaman itu. Tahun ndak enak. Masak itu susah, belum ada catering. Ini di rumahnya ibundanya Imam Abdurrahman As-Sudais mau kedatangan tamu, makanan siap. Abdurrahman Sudes kecil main keluar, setelah masuk bawa seember pasir. Cek, bawa pasir. Itu semua makanan dimasukin pasir. Ditambahi bumbu. Subhanallah, ibunya keluar, marah apa enggak? Kalau ibu Pakong marah apa enggak? Alapret. Enggak, itu dari mana? Anda bukan malaikat. Ini ibundanya Asy-Syaikh Abdurrahman Sudes marah besar. Sampai anaknya diusir. Tapi lihat, ketika ngusir ucapannya baik. Ngomong apa dia? Ukhruj ya bunai. Asa an takuna imaman lil haramain. Nah, keluar dari rumah. Diusir. Mudah-mudahan suatu saat nanti kamu jadi imam 2 Masjidil Haram. Saya mau tanya, jadi apa enggak? Jadi apa enggak? Dongo, Bu, bukan WA. Statusnya mesti pamer. Rekreasi nang batu elek masang status ping 15. Sudah enggak usah kepo statusnya orang. Doa. Nah, sekarang poin ketiga, pra. Apa pra itu? Untuk anak kecil yang belum bisa berdoa sendiri. Ini penting. Jadi semuanya tidak ada yang tidak penting. Nomor 1, jangan lupa pilih pasangan yang tepat. Nomor 2, doa hubungan suami istri dan doa terus untuk anak. Nomor 3, untuk anak kecil yang belum bisa berdoa, kelas umur 2, 2,5, 3 sampai mungkin balita. Itu kata Rasulullah, Bang. Idza kana junhul laili au amsaitum fakuffu sibyanakum. Di Madura ngerti bahasa surup enggak? Surup. Ketika matahari mau tenggelam, sama bahasanya surup ya. Kalau di Jawa di Malang ada bahasa sandiolo apa itulah, pokok menjelang matahari tenggelam. Kalau ngomong jam, ya mungkin mulai jam 5 sampai menjelang adzan maghrib itu. Itu kata Nabi Muhammad apa? Anakmu yang masih kecil jangan boleh keluar. Anak kita sekarang futsal. Anak kita sekarang layangan.
Anak kita sekarang mabar di pinggir jalan. Apa mabar itu? Mabuk bareng. Astagfirullah. Main bareng game menjelang maghrib. Kenapa ya Rasul anak kecil tidak boleh keluar di waktu tersebut? Rasulullah bilang apa? Fa inna syayatina tantashiru hina idh. Karena di jam-jam tersebut setan gentayangan. Jadi setan itu menjelang matahari tenggelam itu pergi kemanapun dia suka. Kalau anak Anda ikut keluar dikira setan apa? Kok mirip anak saya? Hanya ditempeli sama dia. Pulang orang Jawa bilang sawanen. Ngerti sawanen? Tiba-tiba nangis, badannya anget, tidak bisa ini, tidak bisa itu, rewel. Kenapa? Karena memang dia dibawa keluar waktu Rasul melarang. Dan subhanallah, subhanallah. Dulu jidah saya, nenek saya. Kita tidak ngerti hadis ini, belum ngerti. Apa yang terjadi? Jidah saya itu, kalau sudah jam 5 sore, itu rumah kami dikunci. Ini Bang Jamal tuh, dikunci. Klek. Ini cucu yang masih kecil-kecil, gak iso metu blas. Ketika kita tanya, Mi, kok ditutup? Kena apa? Kata ndelok layangan, kata nekeran, kata ini, kata itu. Gak oleh nak, gak oleh metu, kata maghrib. Cuma bahasanya orang zaman dulu apa? Gak ilok. Ngerti ya bahasa gak ilok ya? Gak ilok, gak pantas. Setelah kita besar baru ngerti, oh ternyata di jam-jam tersebut itu anak-anak kita dimangsa oleh setan. Nah, yang terakhir yang keempat mengenai pra pendidikan, jangan lupa komunitas. Itu penting. Ustadz, ada usulan bagus. Nanti insya Allah santri pasti setuju ini. Lebaran tidak ada liburan. Santri setuju? Santri setuju? Kenapa? Ya lo setuju. Yang masih di sini loh. Subhanallah. Ada satu pondok di Kediri. Milik Habib Mustafa Ba'bud. Masya Allah Habaib tapi Masya Allah top akhlaknya luar biasa. Sudah Habib Mustafa Ba'bud punya pondok putra putri besar pondoknya. Sudah di pondok itu tidak ada libur lebaran. Libur lebarannya kapan? Ketika sekolah sudah masuk, minggu berikutnya baru santri boleh pulang 2 minggu. Saya tanya sama anaknya namanya Habib Syekh. Saya tanya Habib Syekh, kenapa kok tidak ada libur lebaran? Kok liburnya terakhir setelah semuanya masuk baru libur? Kan kepingin kumpul-kumpul keluarga, Idul Fitri, silaturahim, acara halal, bihalal. Kan kepingin. Beliau bilang apa? Eman Ustadz. Dididik 1 tahun di pondok, dirusak 2 minggu ketika kumpul keluarga yang tidak ngerti pondok. Jadi anak-anak Anda yang di pondok itu kan pakaiannya bagus, rapi, sopan, nutup aurat. Ketemu misanan, ketemu sepupu yang tidak pernah mondok, celananya lobang-lobang. Bajunya ada gambar apa yang lagi ngetren sekarang? Tengkorak. Di belakangnya tulisannya Cristiano Ronaldo. Sampai Cristiano Ronaldo kayaknya mu'alaf. Masuk masjid. Saya pernah sholat di saf kedua, saf pertama Cristiano Ronaldo. Ini siapa yang mensyahadatkan? Kok Ismail Bu Islam ya? Setelah tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi ireng tibakno. Masya Allah. Kawi. Nah sudah, maka komunitas itu penting. Maka lebaran, santri itu kalau mau ideal, jangan dicampur dengan orang-orang yang tidak ngerti ilmu. Nanti dia minder dengan pakaiannya, dia minder dengan sekolahannya. Kenapa? Nanti dia akan diajari main HP, diajari joget TikTok. Iki dek pondok cadaran metu dijak TikTok kan. Yang ngajak siapa? Uminya. Masya Allah Mi. Cepat mlebu surga antum kalau begitu. Nah, maka lingkungan itu penting untuk pra pendidikan. Nah, sekarang saya tutup. Wes ini sudah kepanjangan. Begini jamaah sekalian, ada pra, ada ketika, ada pasca, ada hasil, sikap. Nah, sekarang ketika pendidikan, saya singkat sesingkat-singkatnya. Ketika pendidikan 3 harus connect. Guru, murid, orang tua. Guru, murid, orang tua. Gurunya serius,
Muridnya serius, orang tuanya maksiat, tidak jadi. Orang tua ibadah, murid semangat, guru maksiat, tidak jadi. Atau sebaliknya, guru bagus, orang tua bagus, muridnya maksiat, tidak jadi. Antum tahu pepatahnya Imam Syafi'i kepada gurunya, syaqautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i ngomong kepada gurunya, apalan saya kok berat. Apa kata gurunya? Oh, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan dimasukkan ke dalam hati yang penuh dengan kemaksiatan. Nah, maka tiga ini, guru, orang tua, murid, tidak boleh maksiat. Connect, ibadah, tirakat, banyak doa, senantiasa mencari rezeki yang halal. Ketika proses pendidikan tiganya bagus semua, main. Hasilnya apa? Maaf, hasilnya cuma satu, tok ganok liane. Apa hasil? Soleh. Itu tok. Maka ketika Anda memasukkan anak ke pesantren, ojo dibingungi. Nak, engkau lek sampean gede lulus pesantren, ibu kepingin umroh, engkau iso gak ngumrohno ibu? Ruwet. Kenapa? Karena urusan anak di pesantren, anak di sekolahan Islam, tujuan akhirnya cuma satu. Apa itu? Jadi anak soleh. Anak itu lek soge, kemudian dia soleh, aman. Miskin tapi soleh, aman. Punya jabatan kayak Pak Rifki, sudah soleh ini, kelihatan dari wajah soleh banget ini. Punya jabatan, soleh, amanah. Nggak punya jabatan tapi soleh, nggak akan minta-minta. Orangnya dikenal, soleh, aman. Nggak dikenal, soleh, aman. Jadi inti semua kebaikan ada pada kesolihan. Maka semua pendidikan Islam inti terakhirnya bagaimana anak menjadi anak yang soleh. Tak ceritani. Wes, ini terakhir penutup. Ibu-ibu pernah dengar cerita ibunya Imam Syafi'i belum? Lah yang dibaca siapa? Nikita Mirzani. Hah? Begini. Imam Syafi'i dari Gaza, Palestina, dipindah sama ibunya ke Mekah. Sampai Mekah, tahu kerja ibunya apa? Pembantu rumah tangga orang-orang Quraisy. Supaya dapat uang. Imam Syafi'i dipindah dari satu majelis ke majelis yang lain, digendong. Sampai usia menjelang dewasa, Imam Syafi'i izin mau pindah ke Madinah, mau berguru ke Imam Malik. Ibu-ibu dengar, nasihat ibunya cuma dua. Nomor satu, ya bunayya la liqa'a ba'da hadza illa fil jannah. Nak, jangan berharap ketemu dengan ibumu. Boleh jadi kamu pulang, ibu sudah wafat. Atau boleh jadi kamu wafat di perantauanmu. Sehingga anakku, tidak ada pertemuan untuk kita setelah hari ini kecuali kelak di surga. Nomor satu. Cek anake gak kepikiran mulai. Iki ibuke telepon-telepone, mangane opo nak? Ya Allah nak, kok urip dipakani tempe nak? Masya Allah. Di Al-Qudwa makannya apa? Menunya apa? Daging ayam. Luar biasa. Daging ayam, telur, besicor, wermes. Mas, oh MBG dapat MBG? Belum dapat ya? Lah, kalaupun antum dapat, enggak apa, terima aja Ustaz. Terima aja, enggak apa-apa. Mau hilang wis kena MBG ya, astagfirullahaladzim. Sudah, kalau kena MBG rusak ceramah ini. Sampai mana tadi? Imam Syafi'i ya. Kata ibunya tidak ada pertemuan setelah ini kecuali di surga. Oke, nomor satu. Nomor dua apa? Kata ibunya, wa in raja'ta, kalau ada kesempatan pulang, apa kata ibunya? La tarji'
illa bil ilmi. Kalau kamu balik pulang dan ketemu ibumu masih hidup, jangan kembali kecuali hanya membawa ilmu. Sudah berangkat Imam Syafi'i. Sampai singkat cerita, Madinah selesai, Imam Syafi'i tinggal di Irak. Tinggal di Irak, negerinya Saddam Hussein. Setelah panjang perantauannya, puluhan tahun, apa yang terjadi? Datang jamaah haji Irak ke Mekah. Lalu ibunya Imam Syafi'i dengar majelisnya orang Irak itu ketika bikin majelis yang disebut cuma satu. Qala imamuna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Ghazi Al-Makki. Kata guru kami Muhammad putranya Idris Asy-Syafi'i lahir di Gaza, tinggal di Mekah, disebutkan omongannya. Diulang lagi, qala imamuna wakhtarahu imamuna Muhammad, disebut terus namanya. Ibunya bingung, loh kok jenenge anakku ini? Dideketi rombongan Irak, itu yang kamu sebut siapa? Diceritakan, Tajurasina, itu mahkota kami. Muallimuna, guru kami. Fakhruna, kebanggaan kami. Namanya Muhammad, putranya Idris, kakeknya bernama Syafi'i, lahirnya di Gaza, tinggalnya di Mekah, sekarang milik kami orang Irak. Kata ibunya apa? Dzaka waladi, itu anak saya. Apa kata orang Irak? Memang orang kalau sudah terkenal banyak yang ngaku. Diceritain sampai mereka yakin bahwa ini ibunya Imam Syafi'i. Terus ketika orang Irak itu selesai haji mau pulang, datang ke rumah ibunya Imam Syafi'i, bilang apa? Bu, kami mau pulang. Ada enggak pesan untuk anakmu? Apa kata ibunya? Qul lahu qad tala safar hana waqtu lirruju. Ngomong sama anak saya, safarnya sudah terlalu lama, sudah masuk waktu pulang. Oke, datanglah di Irak. Diceritain, kami ketemu ibumu, diceritakan, dikisahkan segala macam. Terus Imam Syafi'i tanya, apa pesannya? Kamu disuruh pulang. Langsung Imam Syafi'i ngomong di majelisnya, hari ini sampai 1 bulan ke depan pengajian terakhir. Pas bulan depan saya mau pulang. Dan boleh jadi saya tidak kembali ke Irak. Sampai akhirnya tinggalnya di mana nanti setelah itu? Mesir. Tahu kan ceritanya? Ada fatwa lama, ada fatwa baru. Sudah. Ketika dengar gurunya mau pulang, murid-muridnya di Irak semua ngasih hadiah. Ada yang ngasih 8 ekor unta, ada yang ngasih 10 kuda, ada yang ngasih emas permata, ada yang ngasih kain, ada yang ngasih beberapa orang budak. Masya Allah banyak. Ini kode keras loh ini. Ketika gurunya mau pulang, itu semuanya ngasih hadiah. Ngerti ya? Saya paham, murid. Ya, sudah. Maka ketika datang waktu pulang, apa yang terjadi? Rombongannya Imam Syafi'i seperti kafilah dagang. Untanya puluhan, kudanya puluhan, ada emas, ada kain, ada permata, ada kurma, ada gandum, lengkap. Setelah sampai di Mekah, muridnya disuruh masuk ke kota Mekah duluan. Masuk ke rumah ibu saya, bilang Syafi'i izin untuk masuk ke kota Mekah. Masuk muridnya, dicari, ketemu rumahnya. Apa yang terjadi? Bu, saya muridnya anakmu. Anakmu berada di pintu gerbang kota Mekah, minta izin untuk masuk. Lihat adabnya, tidak seperti anak sekarang. Lama tidak pulang ibunya diprank-prank. Jadi tukang paket lah, jadi apa? YouTube ya. Ibunya stroke jantung mati. Ngeluh sampean. Ini ndak, izin dulu, izin. Apa kata ibunya Imam Syafi'i? Wa ma ma'ahu, anakku membawa apa? Muridnya ndak ngerti. Dikira kalau Imam Syafi'i kaya, ibunya seneng. Anakmu sugih. Untanya sekian puluh, kudanya sekian puluh, ada emas, ada perak, ada gandum, ada kain, ada kurma. Lengkap, banyak. Apa kata ibunya? Murhu bi an yarji'a ilal Irak. Ngomong sama anak saya, suruh balik ke Irak, saya tidak mau nerima dia. Wih, bingung murid ini, wingi dikon mulai, saya dikon balik. Balik ke Imam Syafi'i.
Apa kata ibu saya? Kamu disuruh balik ke Irak. Ini mesti salah ngomong ini. Imam Syafi'i tahu. Ada apa? Ibu saya tanya apa? Ibumu tanya, apa yang dibawa oleh anakku? Tak ceritani, unta sekian, kuda sekian, kambing, kurma, gandum, kain, emas. Kata Imam Syafi'i, lah keliru. Ibu saya dulu bilang, kalaupun kamu pulang, jangan membawa apapun kecuali ilmu. Apa yang terjadi? Dibagi habis. Untonin tek, jaranin tek, wedusin tek, emasin tek, gandumin tek, kurmonin tek. Kalau ibu-ibu sekarang, entek kabeh nak. Lah umikmu kok kayak apa? Ini bukan gudang duit, ini gudang ilmu. Nah sudah, apa yang terjadi? Setelah semuanya habis, balik muridnya. Imam Syafi'i, Bu, anakmu melarat, entek blas. Kaenek cincin, rainek gelang, rainek kain, rainek entek blas. Apa kata ibunya? Marhaban bisyafi'i. Sekarang selamat datang untuk anakku. Lihat Bu. Itulah hasil pendidikan soleh. Ojo dibingungi kerja, dibingungi rabi untuk sopo, dibingungi ngei duit piro. Enggak, mereka itu mondok untuk cari ilmu supaya jadi anak yang soleh. Selesai. Apa sikap terakhirnya? Tawakal. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, apa yang kita lakukan? Tawakal. Di pondokno di Al-Qudwa harapannya hafal 30 juz. Lah kok ternyata hafal juz 30. Masya Allah. Ada di Kota Batu. Bang Jamal tahu. Masih ingat Ustadz Sofyan Nur. Ada di Kota Batu zaman dulu ada Ustadz Sofyan Nur Al-Makki Al-Marbu Al-Banjari. Hafid Quran di Indonesia sekarang salah satu yang sanad Qurannya tertinggi. Salah satu, banyak, beliau salah satu yang tertinggi. Pindah ke Kota Batu. Orang Batu semangat, senang kedatangan Ustadz Sofyan. Salah satu ngejo, ngerti ngejo? Ngejo itu apa? Berlebihan. Masuk pasar cerita. Ana lo kenal be Ustadz Sofyan. Wingi Ustadz Sofyan mari sholat Isya. Anas ajak makan di rumah ana. Teko Ustadz Sofyan nang omaku cerita, rahat segala macem. Terus temennya tanya, Ustadz Sofyan ini sopo? Hafid Quran, penghafal Quran. Ditanya sama temennya, apal 30 juz? Apa jawabannya? Ngawur ya lebih. Masya Allah, lebihannya untuk teko endi nih? Saking semangatnya itu loh. Apa lo Ustadz Sofyan 30 juz? Ngawur aja. Ya lebih. Itu saking semangat tapi tidak punya ilmu. Nah maka hasil akhirnya apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di pengajian pagi hari ini dalam acara haflah akhiris sana ad-dirasiyah dari pondok pesantren Islam Al-Qudwa, yang semoga semua murid-muridnya, santriwan santriwati oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.